Alhamdulillahillazi ja'ala hadha syahra sayyida syuhur wa anzala fihi al-Qur'an fa'azzama qadrahu bizalika wa rafa'ahu wa ajzala fihi al-ihsan bi fathil jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bima yarkha rabbuhu qad qama wa sama ramadana khalisan liwajhillahi khairasiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazi aradallahu lahumul hidayah fasyaraha sudurahum lil islam askanahumullahu fasihal jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah, juga yang saya hormati, kebetulan ketemu kawan-kawan nih. Ada Guru Bayani dari pimpinan ranting Muhammadiyah Ami Abdullah, yang saya hormati juga tentu saja Sahibul Bait, saudara saya. Nang duduk di mukanya, sekampung pulang di Kanada sana, Asamsul. Yang saya cintai Adinda Kamri, yang membawa kami kemana-mana nih pilotnya, Pak. Tadi disebut Pak Adi yang merancang masjid ini, ya. Mana Pak Adi? Alhamdulillah juga hadir. Alhamdulillah. Tidak pernah sia-sia, setiap gorisan pena Pak Adi akan menjadi saksi dari bana Allah. Kalau nggak salah Pak Ali Fahir tadi ada. Ini juga sama-sama dari Kanada, Pak. Dari PTM Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku yang dirahmati Allah, kita alhamdulillah malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-21. Puasa kita sudah 20 hari, malam ini malam ke-21. Ini kita memasuki malam-malam ganjil di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita tahu bahwa bulan Ramadan dilipur terakhir di malam-malam ganjil. Disitulah nanti saat yang disebut dengan Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, kita merasa bersyukur karena telah memenuhi panggilan Allah dengan sehat walafiat, dengan nikmat dan karunia-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Baqarah 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi predikat atau titel kita kalau kita sukses menjalankan puasa ini dengan baik, maka kita akan mendapat derajat yang disebut muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, ini derajat yang tertinggi. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu pelajaran moral yang penting buah daripada ibadah puasa itu, yakni selain keikhlasan, kesabaran dan lain sebagainya, yang paling fundamental itu adalah kejujuran. Oleh karena itu di dalam salah satu hadis qudsi baginda Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap amal anak Adam atau manusia adalah untuk dirinya, dan ganjaran kebaikan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali kecuali puasa. Nah, jadi puasa ini unlimited, ada 770, enggak, ini unlimited, tidak ada batasnya, kecuali puasa, kata Rasulullah. Puasa adalah untukku dan aku yang membalasnya. Maksudnya tanpa batasan tadi.
Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan dan menahan syahwatnya demi aku, dan meninggalkan minuman dan menahan syahwatnya demi aku, maka puasa adalah untukku dan aku membalasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis qudsi ini jelas bahwa puasa adalah ibadah yang bersifat rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saja berdusta, misalnya pura-pura puasa pina lama liot ke rumah, padahal sekaduk di luar. Beberapa datang ke rumahnya bahasa Sulai, pokoknya pina lama pada puasa. Mituhan itu kan guru, umalah terkasihan benernya. Jika namanya puasa, sakanya muntah, imbang muntah tadi, sakanya keluar pulang kali. Padahal kan dia membuka pulang kali. Jadi ujar bini kan, bini itu sayang kan membela laki. Ada apa bahaya? Kan bukankah Allah berfirman, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Mun Allah menjadikan sarawak bisa dibolong kali. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan. Di beberapa puluh tahun yang lalu di Amerika Serikat, Profesor Dr. Benjamin M. Myers, rektor dari Morehouse College, Georgia, mengatakan begini, kata beliau, kita memiliki orang-orang terdidik yang jauh lebih banyak sepanjang sejarah kita. Kita juga memiliki lulusan-lulusan perguruan tinggi yang lebih banyak. Namun kemanusiaan kita adalah kemanusiaan yang berpenyakit. Bukan pengetahuan yang kita butuhkan sebenarnya. Kita sudah punya pengetahuan banyak. Kemanusiaan sedang membutuhkan sesuatu yang bersifat rohani atau spiritual. Ketika itu maka ratusan profesor yang berkumpul di Morehouse College ini tersentak karena menyadari bahwa selama ini lembaga pendidikan kita atau mungkin perguruan tinggi itu telah mencetak manusia-manusia yang tidak lagi utuh, manusia bernalar tinggi tetapi berhati kering, sarjana yang meraksasa dalam teknik tetapi masih merayap dalam etik. Nah, ini muncul ulang etik kita nih, muncul ulang pelanggaran etik dan sebagainya. Nah, jadi masalah kejujuran ini masalah yang setiap waktu diperingatkan, diingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawan daripada kejujuran, kebohongan, dusta, kecurangan, itu lawannya. Apa namanya kalau bukan ketidakjujuran? Kalau misalnya korupsi, kolusi, manipulasi masih merajalela di banyak instansi dan lembaga kita. Apa sebutannya kalau bukan ketidakjujuran? Jika masih terjadi misalnya jual beli ijazah palsu dan gelar kesarjanaan, plagiarisme masih bergentayangan di dunia pendidikan kita, di kehidupan akademis. Apa istilahnya kalau bukan ketidakjujuran? Bila penyelesaian suatu masalah dibalut dengan dusta dan persekongkolan, ketidakjujuran itulah yang telah membutakan mata dan hati para elit politik dan penguasa di banyak negara di dunia ini yang terpuruk dalam etika dan moralitasnya, yang sebagian besar masyarakatnya masih dibelit dengan kemiskinan. Ketidakjujuran pula yang membuat para penentu kebijakan di sebuah negara menjadi serakah dan berlaku semena-mena demi terpenuhinya kepentingan materi atau kekuasaan. Ketidakjujuran itulah yang menyebabkan negara kita misalnya tidak memiliki karakter yang mulia. Ketidakjujuran selalu berbuah bencana dan petaka bagi umat manusia ini, siapapun pelakunya dan institusi apapun namanya.
sementara itu integritas juga nyaris punah dalam perilaku sehari-hari. Padahal istilah itu penting untuk membangun kehidupan yang bermartabat dan beradab. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kejujuran itu penting mulai daripada level individu, level keluarga, level masyarakat kita. Maka kejujuran itulah menjadi tonggak kebaikan bagi masyarakat kita, tonggak kebahagiaan bagi keluarga kita. Misalnya di dalam keluarga ada yang tidak jujur, suami atau istri berselingkuh misalnya, berselingkuh itu ketidakjujuran yang sangat besar Pak. Itu pasti akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan rumah tangganya, tidak akan bahagia. Karena istilah bahasa kami di kandangan Mas Samsul itu mangkut taramput tarus, mangkut taramput ini berdusta pulang, menutupi ini berdusta pulang, menutupi ini berdusta pulang. Istilah kami dengan Pak Samsul di kampung di Tauya itu mangkut taramput. Karena ketidakjujuran itu ditutupi dengan ketidakjujuran lagi. Itu dalam level keluarga. Dalam level masyarakat, orang banyak kehilangan pekerjaan, bisa para pekerja dan lain sebagainya, tidak jujur akan diberhentikan, tidak mendapat penilaian yang baik dan sebagainya. Bahkan sebuah negara yang tidak jujur, saya ingin mengatakan salah satu tokoh pendidikan karakter adalah Thomas Likona, maka bangsa itu akan berada di pinggir kehancuran, kata Thomas Likona. Ini pakar pendidikan karakter. Karena itu marilah Ramadan ini mudah-mudahan bagi kita berbuat kejujuran, diberikan Allah rahmat kebaikan kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan negara kita, sehingga mudah-mudahan dengan puasa kita ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjanjikan salasun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. Ada 3 golongan kata Rasulullah yang tidak ditolak doanya, yakni orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi waktu demi waktu, detik demi detik kita berpuasa itu, apalagi menjelang likur-likur yang terakhir di bulan Ramadan ini, doa kita sangat mustajab Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Dan yang ketiga adalah doa orang yang tertindas. Hati-hati terhadap 3 golongan ini. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.